Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya, Emi Rosidah. Kali ini kita akan belajar tentang bullying. Saya coba share screen. Ini mobil bahannya berubah kabarnya tuh, bahannya berubah tidak ada yang berubah sudah ini saya. Ada berubah dulu. Bahan berubah ini kan bahan yang udah terjamin maintenance-nya, udah apanya udah digaji semua sama berubahnya. Perawatannya dia tertib, baik sistem, SOP-nya tertib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan saya, Udeje Berlian Purnama, dosen psikologi dari program studi bimbingan konseling pendidikan Islam UIN Sultan Syarif Kasim, Riau. Sobat pelatihan, pada pertemuan perdana ini, saya akan menjelaskan topik yang sedang menarik dan banyak sekali fenomena terjadi akhir-akhir ini, yakni bullying, perspektif psikologi sosial. Mari kita sama-sama kita mulai ya. Sobat-sobat pelatihan, sekarang di masyarakat banyak kejadian, peristiwa yang mengindikasikan adanya perilaku kekerasan oleh individu atau kelompok kepada rekan atau orang lain dengan tanda-tanda ciri-cirinya ada perilaku mengintimidasi, mengancam, ya, dan kemudian menyakiti baik secara verbal ataupun non-verbal. Apa itu? Kalau ada peristiwa kejadian yang mengindikasikan bahwa akan muncul problem, itulah yang dikatakan konsep fenomena. Nah, untuk lebih memahami tentang apa itu bullying, maka pertama harus dipahami tentang definisi atau pengertian tentang bullying. Bullying adalah perilaku yang dilakukan oleh individu atau seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain, tadi berupa mengintimidasi, mengancam, menggertak, menekan, menakut-nakuti, meninggal, ataupun melakukan pemalakan. Kemudian juga bisa penghinaan, pelecehan, pengeroyokan, yang dimana semuanya dilakukan dengan sengaja dan dengan frekuensi yang sangat kerap atau sering, sehingga korbannya akan merasa ketakutan, kecemasan, dan sebagainya. Selanjutnya, bullying itu adalah bagian dari perilaku agresi loh. Apa itu agresi? Nah, agresi itu adalah suatu konsep dalam analisa psikologi sosial yang memiliki pengertian bahwa agresi itu perilaku yang dengan sengaja. Ingat, jangan lupa, perilaku yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang atau individu atau kelompok dengan maksud dan tujuan menyakiti. Nah, dengan demikian, bullying artinya bagian atau jenis dari perilaku agresi. Jadi dengan satu catatan, perilakunya itu oleh individu pelaku dilakukan dengan niat sengaja. Oke, contohnya dulu ya, apa? Misalkan begini, untuk membedakan apakah perilaku itu sengaja atau tidak sengaja, contohnya Ibu Dejen kasih tahu. Begini, kalau kita naik bus ataupun naik itu kereta, ya kan itu berdesak-desakan tuh. Tiba-tiba kaki kita karena berdesak-desakan terinjak. Nah, apakah terinjak itu bullying atau agresi? Ayo, disengaja kira-kira atau tidak? Betul, tidak disengaja, berarti itu bukan termasuk perilaku bullying, perilaku agresi. Kalau di sebuah kelas ya, atau di sekolah, lalu kemudian ada anak yang kejauhan, lalu sudah berniatkan dengan sengaja memalang adik kelasnya.
dengan meminta uang nominal tertentu. Nah, itulah baru namanya bullying, karena sengaja ingin memaksa meminta uang tertentu kepada adik kelas. Paham? Nah, selanjutnya, untuk kita bisa menganalisis tentang bullying, sebelumnya kita jelaskan dulu tentang ada teori tentang agresi. Nah, agresi itu kurang lebih dibagi atas dua. Ada agresi instrumental dan ada agresi impuls atau hostile. Apa itu? Jenis agresi instrumental adalah tingkah laku agresi yang dilakukan oleh seseorang sebagai alat atau cara atau media untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, misalkan begini, sebenarnya siswa itu marah kepada orang tuanya, misalnya itu karena dimarahin atau apa, tapi kemudian dia di sekolah melampiaskan hal tersebut kepada barang merusak ataupun kepada teman. Nah, itu jadi media ya. Kemudian yang kedua, karena ada agresi benci ya, jadi itu di emosi atau afeksi, di mana perilaku agresi yang bertujuan semata-mata untuk menyakiti, melukai ataupun menganiaya orang lain ya. Oke. Nah, tentu saja bullying, agresi ini akan menimpa setiap orang, tapi ada yang khusus kelompok-kelompok tertentu yang tanda kutip rentan atau sangat berpotensi untuk menjadi korban. Siapa aja itu korban atau objek perilaku agresi atau bullying itu? Biasanya yang agresi dulu ya, kaum perempuan, anak-anak perempuan, anak-anak. Kemudian pada fase apa kalau ditinjau dalam psikologi perkembangan? Biasanya pada fase pubertas ataupun pada fase remaja. Kemudian selain itu siapa lagi? Biasanya pembantu atau kelompok orang yang secara serata di bawah rata-rata. Begitu ya. Selanjutnya adalah kita akan kemudian menjelaskan apa saja sih biasanya itu agresi. Kembali lagi ke agresi ya, tadi misalkan seorang ibu mudah-mudahan tidak ada mencewer gitu ya kepalaan telinga anak, lalu ada yang dipukul punggungnya. Nah, itu perilaku agresi. Nah, khususnya untuk perilaku bullying biasanya yang misalkan dilakukan di sekolah ataupun di kelompok-kelompok remaja, itu biasanya dilakukan oleh orang yang lebih merasa superior. Apakah lebih merasa superior itu dari segi sekolahnya atau kelasnya? Misal tuh di SD yang kelas 6 menginikan membuli kelas 2 SD, kelas 4 SD membuli yang kelas 2 SD, misalkan gitu. Jadi ada segi strata misalkan dari jenjang pendidikan atau kelas. Kemudian biasanya kedua faktor yang membuat seseorang itu merasa superior dan kemudian menjadi subjek atau pelaku, misalkan bentuk badannya lebih besar, lebih tinggi, lebih berisi, lebih tegap, sehingga dia merasa punya power yang lebih. Ya, nah, itu kira-kira karakteristik yang berpotensi menjadi pelaku. Ya, selanjutnya faktor-faktor yang menyebabkan bullying itu secara garis besar dibagi dua, faktor internal dan faktor eksternal. Ya, kalau faktor internal adalah pertama adalah dari segi emosi negatif ya. Jadi kalau di dalam psikologi emosi itu dibagi dua, ada positif, ada negatif. Bukan berarti jelek itu dimiliki oleh kita, hanya kadang ekspresinya yang mana kita keluar. Nah, emosi-emosi negatif itu yang biasanya menjadi pemicu faktor internal yang dimiliki seseorang sehingga merefleksikan atau terpacu untuk melakukan bullying. Pertama, satu, marah. Ya tentulah misalnya itu kalau dihina tentu marah. Kemudian benci, ya. Kemudian dendam dan frustrasi serta stres dan depresi. Dan pada umumnya biasanya juga mengakibatkan secara
melekat pada orang itu merasa insecure. Itu kira-kira faktor internal yang menyebabkan timbulnya bullying. Kemudian apalagi? Sekarang faktor eksternal. Nah, faktor eksternal yang paling terdekat adalah ada kemungkinan dinamika dan atmosfer yang ada di keluarga, ya. Misalnya itu di keluarganya terjadi disfungsi keluarga. Apa saja tuh Bu Dece disfungsi keluarga? Misalnya kurang harmonisnya relasi dan komunikasi kedua orang tuanya. Atau juga misalnya itu karena adanya konflik, ya, ataupun juga karena kurang terbinanya keharmonisan antara relasi ibu, ayah, dan anak, ya. Faktor eksternal lain yang terutama saat ini, misalkan karena ada suasana ekonomi yang sangat dinamis fluktuatif, inflasi, maka tekanan ekonomi juga bisa memberikan pressure, memicu timbulnya bullying. Misalkan apa realnya yang terdampak ke anak? Akhirnya uang jajan dari orang tuanya mungkin berkurang, gitu, sehingga kurang bisa memenuhi kebutuhannya sewaktu di sekolah, ya. Apalagi itu banyak juga media sosial, ya, terpaan media sosial yang banyak sekali menayangkan secara kuantitatif tayangan-tayangan yang secara perlahan itu kemudian membentuk pola pikir dan imitasi sehingga ada unsur peniruan. Selain itu, yang sangat harus kita concern adanya degradasi nilai, ya. Bagaimana kita yang sebelumnya begitu menyayangi teman, begitu respect, begitu empati, tapi kemudian sekarang muncullah misalnya budaya yang lebih menstimulus untuk rivalitas, siapa yang lebih jago, siapa yang lebih pintar, siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih beradab. Nah, stimulus-stimulus itu bisa memancing untuk munculnya perilaku agresi ataupun bullying secara khusus. Dan tentu dengan berbagai perubahan dan era disruption di fintech lah, di soal politik lah, budaya, dan lain sebagainya, itu menjadi faktor eksternal, ya, untuk munculnya bullying. Sebelum itu, apa kemudian kira-kira, ya, perilaku apa yang lebih spesifik? Nah, perspektif psikologi sosial kurang lebih banyak jenisnya, ya, tapi coba Ibu Dece ada 6. 1, kontak fisik langsung. 2, kontak verbal langsung. 3, perilaku nonverbal langsung. 4, perilaku nonverbal tidak langsung, pelecehan seksual, dan cyberbullying. Coba Ibu Dece jelaskan dulu, ya. Kontak fisik langsung nih anak-anak biasanya ditinju, ya, ataupun dipukul. Nah, ini yang menyebabkan berbahaya, ya, karena akan berefek kepada cedera. Nanti akan dijelaskan oleh para dokter, ya, lebih jelasnya. Kemudian apalagi bisa juga dengan melempar barang. Kalau demonstrasi membakar ban. Nah, itulah kontak fisik langsung perilaku agresi, ya, yang tadi bullying langsung ke korban. 2, kontak verbal langsung, misalkan dengan kata-kata, dengan kalimat verbal yang menyakitkan, ya, yang membuat kita tersinggung, yang membuat kita kecil hati, kalau membuat kita rendah diri. Nah, itu dia. Itulah yang paling membahayakan, karena mulutmu harimaumu, mulutmu, lidahmu bisa lebih tajam daripada pedang. Maka dengan cara mengejek, menghina, itu akan berdampak nanti kepada korban atau teman kita, perasaannya bisa jadi tersinggung atau menjadi dendam. Lalu berikutnya adalah perilaku nonverbal langsung. Misalnya itu dengan ekspresi muka. Ini nih, misalnya suka anak-anak remaja tuh. Nah, gitu, ya. Atau gestur tuh. Jago begini. Nah, itu juga merupakan perilaku non-verbal. Atau melotot. Ya, nah, seperti itu. Nah, kemudian apalagi nih perilaku non-verbal tidak langsung. Misalkan mengucilkan. Kamu outsider, tidak usah ikut di geng kita. Nah, itu juga merupakan perilaku bullying. Dan juga yang paling kita cemaskan adalah akhir-akhir ini adanya pelecehan seksual, ya. Apakah dengan menyentuh, ya,
lawan jenis kita di organ-organ tertentu atau bagian-bagian tertentu, maka tentu kepada objeknya atau pada korbannya akan timbul rasa tersinggung, merasa terlecehkan, merasa terhina, ya. Nah, itu. Dan terakhir yang sekarang ini yang paling banyak ada istilah haters adalah cyberbullying, ya. Cyberbullying itu adalah tulisan yang dibuat oleh seseorang dengan maksud tujuan untuk menghina atau melecehkan atau menggunjingkan atau mengkritisi yang negatif, sehingga tentu karena diposting bukan hanya tersinggung yang bersangkutan tapi publik jadi mengetahuinya. Nah, inilah yang akhir-akhir ini juga sangat harus menjadi perhatian kita bersama, karena cyberbullying ini banyak sekali akan mengganggu derajat kesehatan mental seseorang. Nah, itu kira-kira yang bisa saya jelaskan, yang para sobat pelatihan bisa melihat di slide kira-kira dengan klasifikasi apa. Dengan kesimpulannya bahwa perilaku bully bisa berupa tindakan fisik, tindakan psikis, dan juga tindakan seksual dan tindakan tulisan atau posting di media sosial. Sobat pelatihan, sampai di sini dulu ya materi tentang bullying. Kita lanjutkan di session berikutnya. Tetap semangat sobat pelatihan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ini harganya 57 juta saja. 2007 kemarin 2008.